Di rumah atau kemana? Rumah, Pak. Wih, ayo pergi. Ferdi pergi nggak? Rumah, Pak. Oh, di rumah. Sampai pergi. Pergi. Pergi nggak, Fer? Nggak, di rumah aja. Alicia pergi pasti. Ya, Al. Pergi kemana, Al? Keluar kota, Rumah Al. tante Rumah tante di Enggak. mana? di Jakarta. Apa? Kayak deket Jakarta gitu. Wih, nggak takut kamu ke Jakarta? Ya gitu deh. Ya gitu deh. Oke. Ya. Oke, Aaron, rambutmu kayak Kapten Subasa, Aaron. Bawa gitar lagi. Habis pelajaran apa kamu? Seni budaya? Aduh, kacau banget ya kan. Habis TIK. Aja, Oke. Ron. Ya udah ya, Pak Antar review ya. Di pertemuan sebelumnya, revolusi itu perubahan yang cepat atau lambat? Revolusi yang cepat atau lambat? Revolusi? Nggak ada yang ingat. Cepat, Pak. Cepat, oke. Evolusi berarti yang Lambat. lambat. Contoh revolusi misalkan peristiwa 98, contoh evolusi misalkan cara hidup manusia dari masa purba sampai sekarang, itu evolusi. Terus yang pengaruhnya besar, ini contohnya industrialisasi Inggris. Aduh, rame banget. Terus yang pengaruhnya kecil misalkan yang ada di keluarga kalian, kebiasaan-kebiasaan di keluarga kalian. Kemudian yang direncanakan itu misalkan perubahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, ya kayak kalian kelas 9 itu akan melaksanakan asesmen kompetensi murni, misalkan ntar di akhir menggantikan ujian nasional itu direncanakan. Yang nggak direncanakan misalkan sekarang nih, kita nggak direncanain nih karena situasi pandemi itu nggak direncanakan. Oke, dan kalian juga sudah menyebutkan contoh yang lumayan banyak, ya, kebanyakan juga benar lewat kuisis. Kita lanjutkan ke yang berikutnya adalah penyebab perubahan sosial budaya. Jadi perubahan sosial budaya itu bisa terjadi karena hal-hal yang kalian lihat di layar kalian. Ya, jadi bisa terjadi yang pertama karena perubahan jumlah penduduk, ya makin banyak penduduk itu memungkinkan semakin banyak perubahan. Kalau kalian tinggal di kota padat, itu perubahannya biasanya terjadinya lebih banyak dan lebih cepat. Ya, kalian bisa bandingkan saat kalian pergi ke daerah yang jarang penduduknya. Kalian pergi ke kakek nenek kalian atau kalian pergi ke rumah saudara kalian yang penduduknya di situ relatif sedikit, perubahan sosial yang terjadi juga akan lebih lama dan lebih sedikit. Penemuan baru, ya, ini berbagai macam penemuan baru juga menimbulkan perubahan sosial budaya yang simpel dan mudah dipahami, terutama yang berhubungan dengan gadget kalian, misalkan cara kalian berinteraksi, cara kalian nyari makan, ya, itu sangat terpengaruh karena penemuan baru. Ada yang udah punya robot vacuum cleaner di rumah? Ada nggak? Belum ada ya. Nah, suatu saat, nih mungkin sekarang karena harganya masih mahal, suatu saat mungkin di generasi kalian hal-hal seperti itu udah biasa, kayak handphone tuh di zamannya Pak Antar seusia kalian tuh sesuatu yang mewah, mahal, tapi sekarang udah punya semua. Nah, sekarang ini udah banyak sekali muncul alat-alat baru, terutama yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, itu suatu saat nanti juga akan menjadi hal yang biasa buat kalian. Konflik juga memicu perubahan sosial budaya saat eh, yang sekarang lagi rame yang tadi kalian sebutin di WhatsApp tuh, ya, antara negara mana sama negara mana. Sekarang yang lagi ada konflik, negara mana? Prancis, Pak. Prancis dengan Negara Muslim. negara Muslim, khususnya negara mana yang sudah terang-terangan lewat presidennya membuat pernyataan akan memboikot. Yang barusan ada tsunami, no? Oh. Barusan kena gempa sama tsunami itu, negara Turki. Jadi Bapak Endorgan sudah secara konfrontatif ya menyampaikan ketidaksetujuan dengan yang disampaikan sama Emmanuel Macron di situ. Turki dan Prancis karena ada konflik, mereka otomatis ada perubahan sosial budaya terutama di bidang kerjasama. Ya, sudah semakin buruk.
Terus terjadi revolusi atau evolusi, ini sudah jelas kayak di 98 merubah tatanan kehidupan politik kita, kehidupan masyarakat kita, terjadi perubahan. Kemudian perubahan lingkungan alam, misalkan sekarang nih lagi masuk musim penghujan baru bentar tapi udah ada beberapa daerah yang udah banjir ya. Ada yang lihat berita nggak di daerah mana nih sekarang yang udah banjir nih di Indonesia? Ada yang nonton nggak? Pamulang aman? Pamulang ada yang banjir nggak? Nggak ada yang tahu. Shirley, Pak. mana? Shirley tahu nggak ada yang banjir di Indonesia? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Oke, jadi sekarang ini di daerah yang dekat pantai terutama ya, yang dekat pantai kayak di Pantura, bagian Jawa, kemudian Jawa bagian selatan itu juga banjir karena banyak sungai yang meluap. Ini perubahan lingkungan alam ini memicu perubahan sosial budaya. Jadi cara mereka hidup itu berubah karena perubahan lingkungan alam, karena tidak disengaja. Ya, mereka yang biasanya beraktivitas seperti biasa, tapi karena tempat tinggalnya terendam, karena bencana, banjir, atau mungkin longsor, ada perubahan cara hidup yang harus mereka mau tidak mau lakukan. Peperangan ini juga memicu perubahan sosial budaya. Kalau sekarang sih sudah enggak ya. Kalau kita balik lagi ke saat kita membahas Perang Dunia yang kedua atau di masa kedudukan Jepang, itu secara sosial budaya banyak hal yang tidak enak yang dialami. Contohnya apa? Ada yang masih ingat nggak pas masa kedudukan Jepang, apa yang tidak bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia? Pak antar tunjuk deh, kalian bingung ya yang mau jawab siapa ini gitu ya. Censa deh, Censa. Ya Cen, apa yang nggak bisa dilakukan Cen pada masa itu? Di masa penjajahan Jepang, Pak. Pada Apa? Nggak tahu, Pak, lupa. Nggak tahu ya. Oke, gini deh, yang gampang deh. Kalau misalkan sekarang misalkan Jepang datangnya sekarang. Sekarang nih kebebasan apa yang akan terambil atau kita bakalan nggak bisa ngapain kalau misalkan kedudukan Jepang tuh terjadinya sekarang bukan dulu. Kalian bakal nggak bisa ngapain? Cen, coba Cen. Kira-kira. Ya. Susah ya. Mengkritik pemerintah, Pak. Kritik pemerintah siapa nih yang jawab? Cross, Pak. Cross. Oh, Cross ini nggak ada wujud mulu nih. Oke, kritik pemerintah nggak bisa. Benar, boleh. Apalagi? Kalau ada perang tuh kira-kira kalian nggak bisa ngapain? Sekolah bisa nggak? Bisa nggak sekolah kalau pas ada perang? Nggak bisa. Nggak bisa lah, ya. Mana bisa kalian berangkat ke sekolah tiba-tiba ada tank di jalan, ada nuklir di mana-mana, ada peluru di mana-mana, nggak mungkin bisa. Apalagi yang nggak bisa dilakukan saat perang? Ada perubahan apa lagi? Kalian bakal disuruh ngapain kira-kira? PSBB lagi, Pak. Libur, Pak. Libur, oke, Libur, Pak. libur lagi. Jadi coronanya udah hilang, tiba-tiba ada perang. Nggak jadi sekolah-sekolah kalian. Oke, terus berikutnya pengaruh budaya masyarakat lain ya. Ini gampang banget ditemui sih ya. Kalian lihat, kalian punya aplikasi pemutar musik apa yang ada di handphone kalian? Siapa ya? Jona punya aplikasi pemutar musik apa di handphonenya? Punya nggak? Spotify, Pak. Punya playlist sendiri nggak kamu? Punya? Punya tapi rahasia, Pak. Oh iya, oke, rahasia. Dari 100% tuh berapa persen lagu Indonesia, berapa persen lagu luar? Kira-kira? Lagu Indonesia 40%-an lah, Pak. 40%, oh masih banyak ya. Oke. Itu dari berapa itu jumlah lagunya? 100? 200-an. 200? Playlistmu isinya 200 lagu? Buset, banyak banget ya. Oke, 40%, berarti sekitar 80-an masih lagu Indonesia. Oke. Yang lain dari negara mana?
60%-nya dari mana? Macam-macam, Jona. Iya, 60% macam-macam. Macam-macam ya. Nah, itu contoh pengaruh budaya dari masyarakat lain ya. Jadi meskipun kita dari negara Indonesia, ternyata dari satu contoh aja Jona itu ada 60%-an lagu dari negara lain. Oke, siapa lagi Pak Antar minta yang cewek nih biasanya? Siapa? Shirley punya pemutar musik juga nggak? Punya, Pak. Ya, sama pertanyaannya kayak Jona. Berapa persen kira-kira di playlist kamu? Indonesia ada atau nggak ada? Dikit doang, Pak. Dikit doang. Kurang atau lebih dari 40%? Sama Jona banyakan mana? Kurang. Kurang dari itu. Kenapa, Syar? Menurut kamu gimana lagu-lagu kita? Lagu-lagunya bagus, tapi saya jarang denger lagu ini. Jarang dengar ya, karena nggak cocok atau gimana? Ya cuman jarang nyari-nyarinya aja. Oh, jarang nyari-nyarinya. Jadi kamu seringnya dengerin dari mana? Negara mana biasanya? Korea. Korea mana? Korea Utara ya? Korea Selatan apa Utara? Bentar. Korea Selatan ya, nggak mungkin Korea Utara. Kamu lagu apa? Lagu Seriosa di sana ya. Oke, ini ya. Jadi contoh-contohnya misalkan pada saat perang apa yang terjadi perubahan sosial tadi Pak Antar minta ke kalian misalkan di bidang sosial tuh udah pasti ada perubahan, ada bidang ekonomi misalkan ada kemiskinan, kemudian dari cara hidup ada kelaparan terjadi, terus budaya ada larangan menggunakan bahasa tertentu, politik muncul tokoh-tokoh. Kemudian, nah ini bagian yang bawahnya yang mungkin agak penting buat kalian. Beberapa istilah sudah kalian kenal di kelas 8. Kalau Pak Antar kecepatan kalian ingetin ya. Difusi, ini penyerapan unsur baru. Ya, jadi kayak kalian dengerin, lebih suka dengerin musik, apa sekarang tuh? Rap, R&B, kayak gitu-gitu ya, atau K-pop, seperti itu. Nah, itu difusi, penyebaran unsur baru. Akulturasi asimilasi udah ada kelas 7 dan kelas 8, ya kalian udah ngerti. A plus B sama dengan AB untuk akulturasi, ya lokal asing jadi blended, itu akulturasi. Kemudian asimilasi A plus B sama dengan C, budaya kita ketemu budaya asing menghasilkan budaya baru yang benar-benar berbeda. Terus penetrasi ini adalah contohnya yang dilakukan oleh Jepang, jadi masuknya budaya kalau mereka secara paksa, ya kalau yang secara damai tukar-menukar kultur misalkan saat ada acara pertukaran budaya ASEAN dengan cara pentas seni se-ASEAN misalkan seperti itu. Invasi ini masuknya budaya dengan cara perang yang dilakukan oleh negara-negara Eropa pada saat Perang Dunia Kedua, Jerman terutama. Kemudian milenarisme ini perubahan sosial yang menunjukkan kebangkitan dari ketertindasan. Seperti itu. Nah, udah. Hari ini kita sampai di situ. Ini di layar kalian ya. Kalian bisa lihat di sini ada contoh yang paling atas ya. Perubahan jumlah penduduk. Ini tadi penyebab perubahan sosial budaya. Misalkan yang karena perubahan jumlah penduduk. Saat penduduknya sedikit, lihat yang merah. Lihat yang merah. Saat penduduknya sedikit, itu interaksinya lebih mudah. Tapi saat penduduknya banyak, interaksinya lebih sulit. Contohnya misalkan kalian sekarang tinggal di pemukiman yang padat. Itu interaksinya susah, kalian nggak mungkin kenal sama sekelompok kalian. Tapi saat kalian di desa, atau kalian lagi di rumah saudara kalian yang di kampung yang penduduknya lebih sedikit, tuh mereka tuh bisa kenal semua satu desa. Karena interaksinya lebih gampang. Terus yang penemuan baru contohnya. Penemuan baru, Pak Antar pakai contoh sebelum ada HP dan sesudah ada HP. Ini interaksinya dengan surat sama telegram sebelum ada HP. Setelah ada HP lewat sosial media. Nah, Pak Antar minta ke kalian ya di pertemuan berikutnya di hari Rabu ya, kita akan bahas ini. Jadi nanti kalian bisa lihat ini di YouTube, nanti Pak Antar masukin. Kemudian kalian siapkan sisi sebelum dan sesudah, atau kalian ambil dua unsur yang berlawanan, kemudian kalian kasih contohnya. Seperti yang Pak Antar contohkan di dua di atas itu. Jadi kalian tinggal nyari konflik, revolusi, perubahan lingkungan alam, perang, pengaruh budaya masyarakat lain. Misalkan yang perang,
Sebelum ada perang, kalian bisa gini, kalian bisa melakukan apa. Setelah ada perang, kalian nggak bisa melakukan apa. Atau kalian bisa capture sekarang. Ya, ada yang mau nanya? Tuh, itu siapa tuh adiknya Noel mau ikut IPS? Mau ikut apa kamu? Ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau nanya nanti dijawab sama adiknya Noel. Nggak ada? Oke. Gitu ya, di pertemuan berikutnya kita bahas yang ada di layar ini. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Arsipnya jangan lupa dicek di Google Classroom dan channel YouTube-nya Pak Antar. Thank you semuanya, selamat pagi. Pagi Pak, makasih Pak. Ya. Pagi, Pak. Pagi Pak. Pagi, Pak. Yuk.